ini. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Naila Sarkana Putri. Saya Tiara Nurizati. Saya Kalnisa Naila. Saya Raffi Sirana Nugraha. Saya Firdaus Nurmahendra. Ya, materi yang pertama akan dibawakan oleh Firdaus tentang hakikat fisika. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang hakikat fisika. Hakikat fisika ada 3 bagian, yaitu yang pertama, hakikat fisika sebagai proses, berkaitan dengan bagaimana pengetahuan didapatkan serta disusun oleh para ilmuwan dalam konteks fisika sebagai proses. Ada beberapa kata kunci seperti fenomena, hipotesis, pengamatan, pengukuran, penyelidikan, dan publikasi. Dan yang kedua ada hakikat fisika sebagai produk, berhubungan dengan hasil penemuan atau penyelidikan ilmiah. Hasil proses itu adalah penyelidikan ilmiah, seperti itu adalah sekumpulan pengetahuan yang juga disebut sebagai body of knowledge dalam ilmu fisika. Produk pengetahuan dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori hingga model. Dan yang ketiga ada hakikat fisika sebagai sikap, mengarah pada prinsip tindakan yang mendukung proses penyelidikan atau mengeksperimen untuk menghindarkan sekumpulan pengetahuan ilmiah. Prinsip atau sikap tersebut dapat berupa rasa ingin tahu dan penemuan yang tinggi, objektif, jujur, terbuka, serta berkesan untuk mendengarkan pendapat orang lain. Ya, terima kasih atas penjelasannya untuk Firdaus. Selanjutnya ada materi tentang karakteristik fisika yang dibawakan oleh Raffi. Karakteristik fisika. Sifat atau karakteristik fisika adalah sifat suatu zat yang dapat diamati, diukur atau dirasakan oleh panca indera tanpa mengubah zat-zat yang menyusun materi tersebut. Ciri-ciri sifat atau karakteristik fisika antara lain: 1. Wujud zat, rasa zat. 3. Bau. 4. Warna. 5. Titik lembut dan titik didih. 6. Titik leleh. 7. Daya hantar panas. 8. Daya hantar listrik. 9. Kemagnetan. 10. Kekerasan atau kelenturan. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya ada materi tentang fisika dalam pembelajaran yang dibawakan oleh Farah. Fisika adalah pembelajaran yang mengembangkan rasa ingin tahu melalui kerja ilmiah, memaparkan fakta, membangun konsep, prinsip, dan teori. Fisika suatu pembelajaran tentang gejala dan fenomena alam dalam kehidupan sehari-hari, dapat ditinjau melalui kegiatan seperti pengalaman observasi dan eksperimen yang dilandasi sikap ilmiah, meningkatkan keterampilan proses sains. Hakikat belajar ilmu sains khususnya fisika tidak cukup untuk sekedar mengangkatkan dan memahami konsep yang ditemukan oleh ilmuwan, tetapi sebagai sangat penting peserta untuk membiasakan penelitian dalam menemukan konsep. Metode ilmiah dibagi 3, yaitu konsep. Konsep adalah ide yang diasasikan dalam peristiwa nyata. Prinsip adalah pernyataan singkat yang bersifat khusus dan tepat menjelaskan perilaku alam. Teori adalah penjelasan berdasarkan pengamatan yang didukung oleh hasil eksperimen. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya ada penjelasan tentang pembelajaran fisika yang efektif yang dibacakan oleh Tiara. B. Pembelajaran fisika yang efektif seperti apa? Berikut 7 cara efektif belajar fisika. 1. Buang pemikiran fisika itu sulit. Bukankah fisika itu mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan fenomena di sekitar kita? Nah, karena fisika itu dekat dengan lingkungan, kita pasti bisa belajar fisika. Yang kedua, pelajari materi dasar dan mudah. Pelajari dan kuasai materi dasar yang paling mudah terlebih dahulu. Begitu pula contoh-contoh soal dan cara mengajarkannya. Yang ketiga, cara membaca materi fisika yang akan dipelajari. Biasakan terlebih dahulu membaca materi pelajaran yang akan dipelajari di sekolah. Ini menjadi modal bagi kita untuk menerima penjelasan dari guru. Yang keempat, perhatikan dan catat dengan baik. Perhatikan dengan baik saat guru menerangkan pelajaran. Jika kita sudah membaca pelajaran yang sedang diterangkan oleh guru sebelumnya di rumah, penjelasan guru akan lebih mudah menyambung dengan pikiran kita. Yang kelima, mengerjakan soal latihan.
Kerjakan soal-soal yang paling mudah terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan soal yang lebih sulit. Baca berulang-ulang pernyataan setiap soal latihan. Kemudian pastikan apa yang ditanya oleh soal tersebut. Yang keenam, belajar kelompok di rumah. Belajar fisika bukan berarti menghafal materi pelajaran fisika, melainkan memahami konsep dan hukum fisika yang dipelajari. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan pemahaman kita, lebih efektif dengan belajar kelompok di rumah. Yang ketujuh, benahi buku catatan fisika. Catatan fisika harus lengkap dan rapi. Tujuannya agar kita betah membuka dan membaca buku catatan pelajaran fisika. Terima kasih atas penjelasannya. Materi yang terakhir yaitu adalah penerapan ilmu fisika dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama itu ada transportasi. Contohnya itu adalah gaya angkat pesawat. Kenapa pesawat bisa terbang dan bagaimana pesawat itu bisa terbang? Pesawat memiliki prinsip Bernoulli yang diterapkan pada sayap pesawat terbang. Ketika udara yang dilewati pesawat terbang, memiliki kecepatan yang tinggi, maka tekanan di atas lebih kecil daripada tekanan di bawah. Perbedaan tekanan tersebut yang menyebabkan gaya angkat sehingga pesawat terbang. Selanjutnya ada penerapan ilmu fisika di aspek medis atau kesehatan. Contohnya itu adalah penggunaan sinar X. Dengan pencitraan sinar X, kita bisa menangkap gambar tua yang ada di tubuh. Mengapa gambar berwarna putih? Kenapa tidak warna merah, hijau, biru, ataupun kuning? Karena partikel X-ray ini tidak bisa menembus bagian tubuh yang padat. Nah, sehingga hal ini tulang akan berwarna putih pada hasil foto pada penggunaan sinar X. Selanjutnya itu adalah penerapan ilmu fisika di dalam aspek elektronika. Contohnya itu ada mesin cuci. Kenapa mesin cuci bisa berputar dan bagaimana cara kerjanya? Mesin cuci itu memakai teknik proses agitasi, yaitu adalah proses meningkatkan kotak cairan dengan menggunakan sirkulasi paksa atau gerakan periode, yaitu seperti gerakan mengaduk. Membantu untuk menghilangkan noda di sebuah pakaian, selimut, ataupun yang lain-lain. Selanjutnya ada penerapan ilmu fisika dalam aspek industri. Salah satu contohnya itu adalah pembuatan garam secara alami. Bagaimana sih cara pembuatan garam secara alami? Ternyata para petani pada umumnya memakai teknik evaporasi dengan penguapan air laut sehingga memanfaatkan panas energi matahari untuk pembuatan garam. Nah, selanjutnya ada penerapan ilmu fisika dalam bidang komunikasi. Salah satu contoh penerapan ilmu fisika di bidang komunikasi itu adalah smartphone. Kenapa sih smartphone? Karena ketika kita menyentuh sebuah layar ponsel menggunakan ujung jari, maka yang terjadi adalah apakah kita akan kesetrum atau kita akan tersengat listrik yang ada di handphone? Tidak, itu tidak akan terjadi. Karena apa? Elektron yang berada di ujung jari kita akan menghilangkan elektron yang bermuatan sama dengan layar ponsel. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kekurangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.